523 garing 011 garing Sipers garing 2022 tentang penolakan otonomi khusus pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah, markas kepolisian resort dan komando distrik militer di Kabupaten Dugiai. Kini kami kembali lagi dengan aksi dan tuntutan aspirasi yang sama di tempat yang sama juga. Kami telah membentuk panitia khusus Pansus pada 1 Maret tahun 2021 di lapangan terbuka untuk melanjutkan aspirasi rakyat. Entah sampai di mana aspirasi murni rakyat. Begitupun daerah lain di Papua juga menolak undang-undang otonomi khusus dan pemekaran daerah otonomi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Pegunungan Pegunungan Tanah Papua. Fakta menyatakan terbalik. Karena Undang-Undang Otsus sudah disahkan menjadi nomor 2 tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Itu artinya bahwa perpanjangan Undang-Undang Otsus adalah kemauan dan kehendak orang Jakarta. Dalam perubahan Undang-Undang Otsus tidak ada pasal dan ayat kepentingan orang Papua yang dibahas dan diubah, tetapi mereka bahas dan diubah demi kepentingan orang Jakarta saja. Contoh kasus, orang Jakarta hanya membahas dan mengubah tentang politik saja pada pasal 4 nomor 3 tentang kewenangan dan pasal 6A penambahan pasal tentang DPRK. Pada pasal 28 nomor 1 dan nomor 2 tentang partai lokal dihapus. Dan pasal 76 tentang pemekaran DOB tanpa dilihat kriteria kelayakan. Sedangkan orang Jakarta tidak membahas kepentingan orang Papua pada pasal 1 dan 2, pasal 4 nomor 1 dan 2 tentang urusan politik luar negeri, urusan pertahanan dan keamanan, urusan fiskal dan moneter, agama dan peradilan. Pasal 22 ayat 1 dan 2, pasal 28 ayat 1 dan 2 telah dihapus. Hasil awal dari pengesahan perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus masih menuai banyak masalah. Seperti hari ini, kita dipusingkan dengan masalah kemauan Jakarta tentang pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah Papua. Biaya pendidikan bagi mahasiswa Papua yang ada di luar negeri yang sampai saat ini masih belum bayar dan mereka harus dipulangkan di Papua. Saling oper kewenangan biaya pendidikan mahasiswa antara provinsi dan kabupaten. Tidak dihargainya keberadaan lembaga MRP hingga antara MRP dengan Jakarta saling gugat di Mahkamah Agung di Jakarta, sehingga di awal tahun setelah pengesahan undang-undang perubahan Otsus nomor 2 tahun 2021 masih terlihat Jakarta sendiri menggagalkan undang-undang otonomi khusus. Isu dan wacana pemekaran DOB Provinsi Papua menjadi 4 provinsi adalah hasil perjuangan orang Jakarta. Merubah pasal 6, 76,
tanpa melibatkan MRP dan melihat kriteria kelayakan administrasi pemerintahan, sumber daya manusia, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, dan lain-lain. Rencana tersirat orang Jakarta di Papua adalah setelah pemekaran DOB, provinsi, wali kota, kabupaten, distrik, desa, maka akan diikutkan pemekaran Polres, Polsek, Polsek subsektor, Korem, Dandim, Kodim, dan Koramil di seluruh pelosok tanah Papua. Maka rakyat Papua sudah melakukan perlawanan di mana-mana melalui media massa, di hutan, demonstrasi damai di kota, jumpa pers, dan lain-lain. Kami di Dogiai sebagai rakyat Papua juga berkali-kali menolak Otsus dan pemekaran DOB provinsi, Polres, dan Kodim. Waktu lalu, setelah Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kapolda Papua mengumumkan secara resmi untuk pemekaran markas kepolisian resor di Dogiai, Polres Dogiai pada tahun 2021 via media sosial dan media massa, maka rakyat Dogiai kaget dan banyak bertanya-tanya kepada Kayalat dan publik. Demikian juga Asosiasi Bupati Mepago, ABM memperjuangkan pemekaran. ABM memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah hingga perebutan ibu kota Provinsi Papua Tengah antara Mimika dengan Nabire yang diributkan di dalam Hotel Mahapira oleh semua kepala daerah di wilayah Mepago. Untuk memastikan pro dan kontra tentang rakyat mendukung atau tidak, maka Solidaritas Rakyat Papua di Dogiai memfasilitasi mengundang seluruh masyarakat 79 kampung dan 10 distrik di Kabupaten Dogiai untuk mendengar langsung apakah rakyat Dogiai menerima atau menolak pemekaran Polres Dogiai, pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan pemekaran Kodim. Arena rakyat mengatakan tolak, maka berikut ini alasan penolakan masyarakat Dogiai tentang Mapolres di Dogiai adalah sebagai berikut. 1. Pemekaran Polres Dogiai. Pemekaran Polres dan Kodim Dogiai. Masyarakat Dogiai menilai dan mempertimbangkan kelayakan mendirikan Mapolres dan Kodim di Dogiai. Dalam hasil penilaian dan pertimbangan kelayakannya, Mapolres dan Kodim tidak memenuhi syarat dan tidak layak di Dogiai karena 1. Kelayakan geografis jalan Trans Papua yang berjarak 200 km antara Nabire dan Dogiai sudah bagus dan jalannya teraspal. Tidak tak seburuk dulu. Jalan terjal dan jurang. Kini sudah bagus dan kecepatan tempuhnya hanya membutuhkan 5 jam. Sehingga fungsi keamanan kepolisian dalam pengawasan, pengontrolan, dan pengamanan dapat dijalankan di bawah Mapolres Nabire. Yang kedua, kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan wilayah pada pasal 5 sudah tidak memenuhi adalah sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat 1 poin B, perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat, baik
berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas, kerawanan lainnya. Poin ini masyarakat Dogiai telah melihat kembali perkembangan selama 3 tahun terakhir di Dogiai. Mulai dari tahun 2018, 19, 2020, 2021 di Dogiai belum ada gangguan keamanan, kriminalitas, kerawanan dan lain-lain, kecuali terjadi kecelakaan lalu lintas di Ekimani pada tahun 2020. Yang kedua, pasal 5 ayat 1 poin H untuk pembentukan Polres dan Kodim paling sedikit membawai 4 wilayah hukum Polsek. Poin ini masyarakat Dogiai menilai bahwa Dogiai hanya 2 Polsek, yaitu Polsek Tikamu dan Mapia, sehingga tidak memenuhi syarat lagi. Lagi pula masih belum ada pol subsektor. Yang ketiga, pasal 5 ayat 1 poin I, adanya dukungan dari pimpinan lebih atas. Ini masyarakat menilai bahwa sekalipun pimpinan eksekutif mendukung, tetapi pimpinan legislatif dan pimpinan masyarakat adat belum memberikan dukungan kepada pihak keamanan. 4. Pasal 5 ayat 1 poin H, adanya dukungan dari masyarakat. Hal ini masyarakat Dogiai dari 79 kampung tidak semua menolak. Lalu yang C, ketersediaan lokasi. Sampai hari ini Polsek Monemani dan Polres Nabre belum memiliki tanah seluas 5 hektar di Dogiai untuk memenuhi persyaratan pembentukan kesatuan status